Be phenomenal every day. Video kali ini saya akan membahas tentang market update dan kondisi sekarang. Mungkin teman-teman juga merasakan bahwa banyak sekali orang-orang itu yang sedang memperhatikan IPO dari AADI sendiri ya. Nah, saya juga mendapatkan info ya, per hari ini tanggal 2 Desember ini sudah ada antrian untuk yang ikut IPO itu sebesar 100.000 orang lebih. Wah, jadi luar biasa animo dari masyarakat menyambut IPO AADI ini ya. Apalagi di hari ini Adharunya sendiri itu kan naik 11% ya. Biasanya kalau misalkan oversubscribe seperti ini ya tentu hari pertama pada umumnya akan mengalami kenaikan dari AAD sendiri. Nah, untuk IPO AAD ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Jadi saya tidak akan membahas lagi. Yang justru akan saya highlight itu adalah ketika kondisi market sedang memantau saham atau IPO dari AADI ini, itu ternyata ada saham-saham blue chip yang sedang turun cukup dalam ya, sehingga valuasinya itu menjadi menarik. Nah, terutama di sektor perbankan ya. Ini saya berikan contoh itu seperti Bank BRI ataupun Bank Mandiri ya. Nah, mengapa kok saya bisa bilang ini cukup menarik? Yang pertama, sektor perbankan itu adalah sektor yang cukup steady ya. Nah, kalau teman-teman cek ya, dia secara revenue-nya pun itu relatif stabil ya. Relatif stabil, dia hanya terkendala waktu pandemi kemarin 2020 ya, wajar. Waktu pandemi kan kreditnya pasti turun jauh, kemudian bank pun akan mengalami kerugian karena menaikkan CKPN-nya kan, supaya ya mitigasi resiko kalau ada yang gagal bayar. Nah, sesudah itu 2020 dia kan ambles, tapi 2021, 2022 sudah mencetak all time high terus-terusan. Jadi sebenarnya sektor untuk pelaku saham yang karakternya konservatif, yang sukanya saham-saham blue chip, apalagi di sektor perbankan, sebenarnya sekarang ini cukup menarik momennya. BBRI sendiri kalau teman-teman cek ya di harga 4170 ini, itu sudah memberikan dividend yield itu sebesar 7,65, nah, sudah hampir 8% kan. Nah, ini memang saham ini sedang dibuang oleh asing ya. Kalau misalkan dia dikasih turun lagi sekitar 4.000 itu sudah sekitar 8%. Nah, dengan dividend yield yang sekitar 8%, ini menurut saya sudah sangat tinggi ya. Kalau teman-teman konservatif taruh uang di deposito, mungkin bunganya cuma 4-5% yang setahun, potong pajak. Nah, kalau teman-teman taruh di BRI ini, itu sudah jelas yieldnya itu sekitar 7-8% di harga sekarang ya. Dan payout rasionya dari BRI pun itu sudah biasanya stabil kurang lebih 80-persenan. Mungkin ada yang berpikir, loh kok kalau di-compare dengan obligasi bagaimana? Untuk obligasi sendiri seperti FR, Suku itu sekarang pun itu masih di angka 6-7% ya. Nah, itu yang saya tahu di angka 6-7%. Jadi masih lebih tinggi dividend yield dari Bank BRI sendiri ya. Apalagi kalau misalkan kita taruh uang di obligasi, maka kita kehilangan momen untuk mendapatkan capital gain. Kecuali kita menjual seluruh obligasinya ya. Nah, ketika obligasinya naik, kita jual. Namun kalau kita di saham, misalkan kita membeli saham Bank BRI ini, selain dapat dividen yield, selain mendapatkan dividen, kita kalau sahamnya naik, kita bisa dapat juga capital gain. Makanya untuk investor-investor yang konservatif sebenarnya ini cukup menarik. Hampir sama Bank Mandiri sendiri itu yieldnya memang nggak sebesar Bank BRI ya. Dividend yieldnya itu 5,9 di harga 6.000 ini. Ya mungkin kalau dikasih di 5.500, 5.600-an, dividend yieldnya baru akan kurang lebih sama dengan Bank BRI ya. Nah, penurunan emiten-emiten blue chip di sektor perbankan ini teman-teman kalau melihat secara chartnya ya. Nah, ini ya, wah ini dari 5.000 lebih anjlok terus ya, tinggal 4.000-an. Ini penurunannya sudah 25% ya berarti ya. 25% hanya dalam sekitar 2 bulan. Untuk saham blue chip itu sudah sangat dalam ya, penurunan 25% dalam 2 bulan itu. Perusahaan-perusahaan blue chip sendiri itu adalah perusahaan yang biasanya ketika dia koreksi dalam, dia juga akan cepat untuk mengalami reboundnya. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman waktu pandemi kemarin ya. Tahun 2020 itu kan saham-saham pada rotok semua, terutama blue chip. Tapi begitu ada pemulihan, yang recover duluan itu adalah emiten-emiten blue chip. Nah, saya juga akan membahas satu hal lagi
bahwa tidak semua saham-saham yang harganya itu mengalami penurunan dan juga blue chip itu dianggap bagus atau menarik ya. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya akan memberikan satu contoh yaitu sahamnya Gudang Garam ya. Gudang Garam ini juga cukup parah ya penurunannya. Dia dari 18.000 sekarang ini bahkan tinggal berapa ini? 12 ribuan ya. Nah, Gudang Garam ini beberapa tahun lalu itu sempat menyentuh 100 ribu ya. Jadi dari 100 ribu sekarang tinggal 12 ribuan. Walaupun demikian, kita tidak menganggap saham ini menarik ya. Jadi Arves sendiri tidak melihat walaupun Gudang Garam ini di harga 12.000 itu belum masuk incaran atau watchlist kami. Nah, mengapa kok saya bahas ini? Karena ada juga member salah satu member Premium Arves itu yang menanyakan hal ini. Nah, ini kebetulan membernya ini suka chat dengan bahasa Inggris ya. Jadi ya sebelum-sebelumnya kita juga membahas dengan bahasa Inggris ya. Dia tanya begini. Would like to ask about Pak Johan's opinion about GGRM since the PBV is already so low 0.5 ya, but the net income is quite worrying. Nah, ini ada balasannya ini chatbot ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita membalas bahwa ini thanks for the question, first GGRM bla 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 bla. Nah, ini balasan ini akan saya copy ke Microsoft Word supaya memudahkan untuk membaca ya, karena cukup panjang balasannya. Nah, subscriber ini dia mengatakan bahwa bagaimana pendapat tentang Gudang Garam karena sekarang kan price book value-nya sudah 0,4 ya. Nah, price book value 0,4 untuk saham yang ya bisa dibilang yang produknya itu hampir semua orang tahu ya. Itu mungkin dia merasa oh ini kan sudah cukup menarik. Nah, sekarang bahkan 0,39 ya. Di harga 12.525. Kalau Arves sendiri ya kita menjawab seperti ini. First, GGRM is manufacturer company which we usually didn't take consideration PBV as aspect for valuation. Artinya Arves itu tidak memandang PBV sebagai aspek untuk valuasi di perusahaan yang manufaktur ya. Mengapa? Karena PBV itu dapat bias ya di dalam bisnis model ini ya. Contohnya seperti ini ya. Di dalam Q3 balance sheet total aset GGRM itu 85 triliun ya. 23,7 triliun itu fixed asset ya. Dan dari 23,7 triliun yang fixed asset itu hampir 80% itu berupa mesin, kemudian kendaraan dan furniture. Hanya 20% itu yang berupa tanah dan bangunan ya. Nah, mengapa terus? Untuk fixed asset yang seperti ini, maka liquidation value dari fixed asset non-property itu rendah. Makanya kita biasanya itu melakukan valuasi diskon yang sangat besar untuk aset-aset seperti ini ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman itu punya pabrik ya, punya berbagai mesin, punya kendaraan. Kalau dilikuidasi, dijual semua, tentu tidak akan harganya itu bisa sama seperti kita beli ya. Atau sama dengan yang tercatat di buku. Biasanya akan turun cukup tajam. Makanya kalau misalkan melihat PBV ya, itu tidak bisa di perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Ya, ada faktor-faktor yang penurunan yang cukup tajam ini. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa di dalam aset Gudang Garam itu ada 12,8 triliun itu intangible asset ya. Berupa apa? Airport concession right ya. Nah, kalau teman-teman mencermati ini laporannya ya Q3 2024 itu ini ada aset tak perwujud. Ya ini 12,8 triliun itu yang berupa hak konsesi bandaranya ya. Aset tetapnya 23 triliun ini. Nah, kita bilang itu. Sehingga dua aset itu kalau dievaluasikan itu 36,5 triliun sudahan. Itu ekuivalen 42% dari total aset GGRM. Nah, padahal itu kan harus kita kurangkan nantinya. Terus kita juga bilang bahwa the only viable reason to consider buy GGRM itu its current low price relative to its valuation atau metode Sigarbat investing ya. Nah, untuk strategi ini bekerja, GGRM itu would need to be purchased well below its liquidation value. Jadi strategi Sigarbat ini hanya bisa bekerja kalau kita bisa membeli di bawah nilai likuidasi dari GGRM sendiri. Nah, terus berapa nilai likuidasinya? Ini adalah perhitungan kita ya. Untuk liquidation value GGRM berdasarkan Q3 2024. Cash-nya dia 3,9 triliun, ini kita anggap full 100%. Receivable piutangnya itu kita kurangi. Dari 1,6 triliun kita hanya menilai 1,2 triliun ya. Nah, inventory juga kita kurangi dari 40 menjadi 24 triliun. Fixed assetnya dari 23 triliun kita babat
cukup banyak, tinggal 7 triliun. Nah, total liabilitasnya kita hitung full 100% 23 triliun. Nah, share outstanding ini jumlah lembar saham. Ini asumsinya, cash tadi kita bilang bahwa kita menghitung cash itu 100% ya. Jadi cash yang tadi 3,9 triliun kita hitung full. Kemudian receivable, piutang kita diskon 25%. Mengapa? Karena kita asumsikan tidak semua piutang itu bisa terbayar ya. Berikutnya ada inventory ya. Inventory itu kita juga diskon 40%. Mengapa? Karena kita mempertimbangkan kalau ada inventory yang rusak ya, ataupun inventory yang tidak terjual, unsold goods ya. Kemudian fixed asset, nah ini kita diskon cukup besar 70% ya. Kenapa? Karena terdiri dari mesin, kendaraan, dan tadi furniture ya. Dan untuk mesin, kendaraan, furniture ini kalau dijual itu susah atau bahkan nilainya akan turun tajam. Analoginya kalau teman-teman buka restoran ya, teman-teman dekor nih restorannya, teman-teman beli bangku, meja ya, kemudian sofa. Kalau misalkan nih amit-amit restorannya tutup, teman-teman mau jual itu semua, interiornya, bangkunya, sofanya, mejanya, itu saya yakin pasti nilainya akan jauh di bawah nilai teman-teman beli ya. Nah, kemudian ada liabilitas. Liabilitas dihitung full 100% ya. Kalau dihitung berdasarkan itu semua, maka kalkulasi GGRM itu di 12,8 triliun ya. Atau untuk per lembar sahamnya itu 6696. Nah, karena GGRM itu ditradingkan di sekitar 12 ribuan ini, kita melihat bahwa wah ini tidak masih harganya ini masih nggak masuk jika menggunakan metode Sigarbat investment. Jadi walaupun GGRM itu sudah turun, menurut pandangan kita itu 12.000 ini masih belum angka yang sangat murah ya untuk membeli saham GGRM. Nah, kita juga menjelaskan bahwa GGRM ini struggling karena dalam mempertahankan revenue dan profit karena beberapa faktor. Yang pertama faktor COGS-nya ya, di mana 82% itu pita cukai dan juga pajak ya, VAT dan cigarette tax. Nah, Indonesian Government Policy, kebijakan pemerintah itu juga sebelum-sebelumnya itu kan setiap tahun menaikkan ya untuk cukainya ini. Itu yang membuat GPM-nya, gross profit margin GGRM itu tergerus ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang SKM, sigaret kretek mesin ya. Karena penaikannya karena cukainya itu paling tinggi. Terus faktor yang kedua, selain dari COGS yang berisi cukai dan tax, itu adalah sekarang ini ada unfair competition di industri rokok, di mana perusahaan-perusahaan rokok kecil itu tidak membayar penuh ya untuk cukainya. Dalam artian, this factory can be considered as producing illegal cigarette. Jadi cukup banyak pabrik-pabrik rokok ilegal ya, itu yang menyapu market ya di low segment, segmen yang ke bawah ya. Nah, di mana mereka karena dia tidak bayar cukai, mereka bisa jual satu box rokok itu harganya 10.000 bahkan mungkin 9.000 ya. Sementara kalau yang jalur resmi GGRM itu dia harus terpaksa jualnya di 20-30.000 karena cost-nya itu sudah sangat tinggi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah regulation of tax with tiering SKM ya. Jadi ada regulasi untuk SKM sigaret kretek mesin ada perbedaan tier 1 dan tier 2. Kalau tier 1 kan produksinya di atas 2 miliar ya, 2 miliar batang per tahun. Itu perbedaannya 65% ya, mencapai 65%. Jadi kalau SKM tier 1 kena cukainya itu Rp1.231 per batang. Sedangkan kalau tier 2 itu Rp746. Jadi separat harganya itu sudah sangat tinggi. Ini per batang loh, bukan per kotak ya guys. Nah, perbedaan ini makanya membuat perusahaan-perusahaan yang top leadernya dari apalagi SKM ya, di mana GGRM itu 90% produksinya itu adalah SKM, 160 miliar batang ya rokok per tahun GGRM. Itu dia terkena imbas yang paling besar dengan regulasi yang seperti ini. Bahkan kalau teman-teman tahu seperti Bismillah pun dia itu sampai menahan produksi ya. Jadi menahan produksinya supaya tidak melebihi 2 miliar batang. Sehingga dia bisa kategorinya tetap tier 2. Nah, tapi karena dia menahan akhirnya growth-nya pun juga ikut terbatas. Nah, karena hal ini, because of this, we can see that cigarette company try to diversify product or business to sustain their company. Jadi perusahaan rokok karena tergencat dengan kondisi yang seperti ini, mereka mau tidak mau harus berinovasi. Nah, GGRM itu membuka airport di Kediri Duhu ya. Kemudian HMSP dia melakukan R&D dengan IQOS produknya.
Nah, Wismilak sendiri dia itu menahan ya produksi supaya tidak masuk tier 1 dan mereka juga berusaha meningkatkan itu dari penjualan filter ya. Nah, GGRM and HMSP lost their economic mood brand power ya. Jadi kehilangan mood untuk brand powernya karena customernya itu berpindah dengan mudah, dia pindah ke rokok-rokok yang lebih murah. Nah, jadi untuk GGRM sendiri kita tidak suka dengan Arves, tidak suka dengan langkah GGRM yang diversify bisnis ya ke bandara. Ini area yang sangat baru yang tidak berhubungan dengan rokok ya. Nah, itu kita kurang suka. Kalau misalkan ada suatu perusahaan yang ekspansinya itu bersinergi dengan bisnis utamanya, itu kita masih boleh menganggap ini langkah yang tepat. Tapi kalau sudah dia membuka suatu usaha baru yang tidak bersinergi, itu sebenarnya dari sisi investor itu kurang suka. Karena apa? Karena unsur gamblingnya itu akan sangat tinggi, unsur resikonya ya. Nah ini, jadi even though the government said next year the tax is not going up, walaupun tahun depan pemerintah kan wacananya cukai ini tidak naik ya. We still think industri ini itu tidak terlalu menarik ya untuk saat ini. However, jika pemerintah itu bisa menanggulangi masalah rokok ilegal ya, dan pemerintah juga memberikan stimulus ya ke industri rokok, baru kita memikirkan untuk masuk ke sektor rokok ini. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya bahwa cara kita berpikir pun sebagai seorang investor itu bukan dipengaruhi oleh harga sahamnya saja. Teman-teman kalau bisa melihat, oh ini sudah 100.000 ke 12.000, mungkin orang-orang yang dulu dari 100.000 GGRM turun ke 25.000, PBV di bawah 1, itu sudah bilang, oh ini menarik, ini udah murah gitu loh. Namun kita tidak benar-benar tidak melihat dari pergerakan harga saham. Kita akan melihat itu dari fundamental perusahaannya. Kalau misalkan walaupun 12.000, kalau tidak ada potensi untuk dia bisa bounce back ya secara revenue dan juga secara margin profit, secara net income, ya kita tidak menganggap bahwa ini investasi yang menarik. Nah, itu perbedaannya. Kalau tadi yang Bank BRI, Bank Mandiri, kenapa kok Arves merasa ya ini sebenarnya lebih oke daripada si GGRM? Karena secara bisnis modelnya pun itu akan lebih stabil. Terbukti dia secara kinerjanya itu dari tahun ke tahun itu memang terus naik, dan memang sektor perbankan itu sektor yang volatilitasnya itu cukup rendah ya. Nah, jadi memang lebih cocok untuk investor yang tipenya konservatif. Oke, jadi semoga ya di akhir tahun ini dengan adanya beberapa saham-saham yang cukup murah dan juga dengan adanya atraksi ya dari Pak Thohir ya, semoga Pak Thohir ini bagi-bagi angpo ya lewat IPO ADI ataupun lewat Adaro yang bisa terus naik ya. Nah, saya doakan semoga teman-teman juga cuan selalu, sehat selalu, dan sukses selalu. See you guys.